Pernah nggak sih kamu punya ide keren banget, tapi pas mau dijadiin kenyataan, bingung gimana caranya biar bener-bener ngefek? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah kerangka kerja yang super ampuh buat itu. Yuk kita bangun theory of change bareng-bareng. Kita semua pasti pernah ngerasain ini kan? Punya ide cemerlang, rencananya juga udah matang, tapi entah kenapa di akhir kok hasilnya nggak seperti yang dibayangin. Pertanyaannya simple, gimana caranya kita bisa nyambungin antara apa yang kita kerjakan dengan dampak nyata yang mau kita ciptakan? Disinilah Theory of Change, atau biasa disingkat TOC, masuk. Anggap aja ini peta jalan strategis kamu. Ini bukan sekedar daftar kerjaan loh, tapi lebih kayak cerita yang runut yang ngejelasin gimana setiap tindakan kita itu nyambung ke hasil-hasil kecil sampai akhirnya, boom, nyampe ke tujuan besar yang kita impikan. Oke, jadi ini dia perjalanan kita. Kita bakal mulai dari ngertiin masalahnya dulu. Baru deh kita bangun jalur solusinya. Setelah itu, kita ukur perkembangannya. Dan yang paling penting, kita bungkus semuanya jadi cerita perubahan yang keren. Siap? Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Bagian pertama adalah merancang peta masalah. Kenapa? Karena solusi terbaik itu selalu lahir dari pemahaman yang paling dalam soal masalahnya itu sendiri. Kuncinya di sini nih. Sebelum kita ngomongin solusi, kita harus jatuh cinta dulu sama masalahnya. Maksudnya, kita harus benar-benar petain semua masalah yang ada. Dari yang paling gede sampai yang kelihatannya sepele. Nah, cara paling asik buat ngelakuin ini tuh pakai metode pohon masalah. Jadi kita mulai dari masalah utamanya di puncak, terus kita urai ke bawah, ke cabang-cabangnya. Untuk setiap cabang, kita tanya terus, kenapa ini bisa terjadi? Gali terus sampai kamu nemu akar masalah yang sebenarnya. Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Setelah pohon masalah kamu jadi, coba deh balik setiap kalimat masalah yang negatif itu jadi sebuah tujuan yang positif. Jadi pohon masalah tadi secara ajaib berubah jadi pohon tujuan. Keren kan? Ini langsung ngasih kita gambaran sukses itu nantinya bakal kayak gimana. Sekarang, dari semua tujuan itu, coba rangkum jadi satu kalimat pamungkas. Satu kalimat visi yang jelas, padat, dan yang paling penting, disepakati sama semua orang di tim. Ini adalah bintang penunjuk arah kita. Oke, masalahnya udah jelas, tujuannya juga udah kelihatan. Terus gimana? Ya, sekarang saatnya kita bangun jembatan yang menghubungkan keduanya. Yuk, kita bangun jalan perubahannya. Langkah keempat ini sering banget disepelekan, padahal krusial banget. Libatkan semua orang. Peta jalan yang kita buat ini cuma akan kuat kalau semua orang ikut membangun dan merasa memilikinya. Pastikan semua yang terlibat punya pemahaman yang sama, dan ini dia kuncinya, rasa kepemilikan yang kuat. Yuk kita mulai gambar petanya, pakai pohon tujuan tadi sebagai titik awal. Coba pikirin semua jalur yang mungkin bisa kita tempuh. Rinciin setiap langkah, setiap hasil-hasil kecil atau yang biasa disebut output yang bakal ngebawa kita selangkah lebih dekat ke tujuan akhir. Ingat ya, ini bukan cuma bikin daftar tugas, tapi menciptakan strategi bareng-bareng. Peta sebagus apapun nggak ada gunanya kalau kita nggak tahu kita lagi ada di mana kan? Nah, bagian selanjutnya ini adalah soal gimana cara kita ngukur kemajuan dan menceritakan perjalanan kita. Jadi, untuk setiap titik di peta yang udah kita buat, kita harus tentuin sukses itu bentuknya kayak apa. Apa tanda-tandanya, indikatornya apa, biar kita bisa ngelacak kemajuan secara jelas. Oh, dan satu lagi yang sering kelupaan tapi penting banget. Catat juga asumsi-asumsi di luar kendali kita, dan rencanain gimana cara kita ngeceknya. Dan ini dia, langkah ketujuh yang mengubah segalanya. Theory of Change kamu itu lebih dari sekedar diagram teknis. Ini adalah sebuah cerita. Tuliskan narasinya. Ceritakan kenapa ini penting, jelaskan logikanya, dan gambarkan perubahan luar biasa yang bakal terjadi. Oke, kerja kerasnya hampir selesai. Kita udah memetakan masalah, membangun solusi, dan mendefinisikan kesuksesan. Sekarang, tinggal satu langkah terakhir yang gak kalah penting, membagikannya ke seluruh dunia. TOC ini jangan cuma disimpan di folder laptop ya, ini adalah alat komunikasi yang super kuat. Bagikan ke tim, ke partner, ke donatur. Kalau perlu, bikin dalam bentuk video atau infografis yang menarik, biar cerita perubahan kamu jadi lebih hidup dan gampang dimengerti semua orang. Jadi, setelah kita bedah semua langkahnya, sekarang pertanyaannya balik lagi ke kamu. Dengan alat yang tepat, setiap ide itu bisa diubah jadi dampak yang nyata. So, kisah perubahan apa yang siap kamu tulis mulai hari ini?